Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di minggu terakhir di bulan April ya. Maret. Ya, kita hari ini mau sama-sama belajar tentang mempersiapkan diri. Minta tolong Pak Hendro. Saya kasih temanya persiapkan dirimu. Kita memiliki Bapa yang hidup, Bapa yang kudus. Nah, Tuhan menaruh di hati saya untuk kita semua belajar mempersiapkan diri. Ya, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu dari apa? Dalam masa penantian untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput gerejanya. Ini sekarang Tuhan sedang serius dengan sisa-sisa Israel ya dan gerejanya. Kita yang hidup di akhir zaman, di penghujung akhir zaman gerejanya, bersyukur bahwa Tuhan hari-hari ini sedang mempersiapkan umatnya yang layak untuk nanti dijemput oleh putranya, yaitu Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan di awan-awan itu akan membawa kekasihnya, itu gerejanya, untuk mengikuti perjamuan pernikahan anak domba. Ya. Bagaimana sekarang Tuhan dapat menjemput gerejanya kalau gerejanya belum siap? Amin. Iya kan? Kalau gerejanya belum siap, bagaimana Tuhan mau jemput? Karena yang saya dapat, bahwa gereja Tuhan itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tertidur ya. Jadi persis kayak di jemaat Laodikia. Suam kuku. Nah ini Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita panas ya. Dalam arti penuh dengan Roh Kudus begitu. Untuk menyambut sesuatu yang bisa dikatakan eventnya itu luar biasa. Ya dikatakan di 1 Tesalonika 4 ya, pada saat itu datang hari besar itu, bunyi sangkakala itu yang sudah mendahului kita, yang mati di dalam Tuhan ya, yang mati di dalam Tuhan ya, itu dia akan bangkit terlebih dahulu, baru kita dalam sekejap mata diubahkan dalam tubuh kemuliaan, sama-sama kita terangkat ke surga untuk mengikuti perjamuan pernikahan anak domba. Nah, dari hari ini sampai hari besar itu terjadi, itu ada satu masa di mana kembali saya mau katakan di tempat ini saya sungguh sangat percaya bahwa mega glory itu akan terjadi. Bukan seperti pada saat ke-120 murid-murid Yesus kepenuhan Roh Kudus di satu rumah, atau pada saat Pentakus selanjutnya, termasuk yang di Azusa Street ya, di 1908 atau 04, saya lupa tahunnya, di Amerika. Nah, ini mega glory akan terjadi lebih dahsyat dari itu, yang dari Bapa di surga. Karena kerinduan Bapa di surga melalui putranya, pengorbanan Yesus Kristus, yang bulan depan kita akan memasuki perayaan Paskah ya, Passover. Itu sungguh apa yang sudah Bapa berikan kepada Yesus, kita ini gerejanya, kan ada di Yohanes dikatakan bahwa tidak satupun yang terhilang. Yang Tuhan mau, terus kita ini ada dalam rancangan dan rencananya yang sempurna. Nah, persiapkan dirimu ini di dalam memasuki masa yang tersisa ke depan, sampai nanti Yesus datang untuk menjemput kita gerejanya. Ada satu hal yang juga saya ingin sampaikan di slide berikutnya, bahwa dikatakan di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan di sini bukan berarti hanya sekedar seperti ini ya. Oh, minggu aku sudah ibadah kok. Selasa malam nanti HOC ada lagi. Jumat ada ladies, ada men. Sabtu youngster gitu. Bukan.
Ya itu memang bagus, tetapi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini setiap gereja Tuhan harus sudah banyak disampaikan oleh hamba-hambanya di tempat ini. Sungguh-sungguh memiliki haus dan lapar, kerinduan yang sangat-sangat hari-hari ini untuk melekat dengan Tuhan. Kerinduan yang bisa dikatakan, saya pernah sampaikan, pertama kali kita bertemu dengan Yesus kita, itu kasih mula kita itu sampai hari ini masih ada nggak sama Tuhan kita? Apa hanya sekedar, ya penting Tuhan, aku tahu Engkau baik, Engkau setia, ya Engkau memelihara hidupku. Tapi di sini adalah yang lebih penting untuk mengenal Dia lebih hari lebih lagi, ya. Di dalam mencari Tuhan, hanya orang yang bersungguh-sungguh hati dan memiliki kerinduan, dialah yang akan dapat bertemu dengan Tuhan. Berseru kepadanya selama ia dekat. Karena ada firman mengatakan, nanti waktunya Tuhan sudah tidak bisa ditemui. Bahkan kita mau bahasa firmannya mengatakan nyebrang ke lautan sebelah sana, atau kita mau mencarinya dengan mencucurkan air mata, kita pun tidak akan menemukan itu. Ya. Jadi ini adalah waktunya untuk kita lebih lagi intens, ya, menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh bersekutu, mencari Tuhan dengan memiliki kesungguhan hati dan keseriusan. Ya, secara pribadi plus secara corporate seperti ini. Gereja Tuhan itu berbicara bukan bangunan. Saya juga pernah bilang bahwa gereja Tuhan itu berbicara tentang kita masing-masing, ya, di hadapan Tuhan. Kekasih Yesus itu jemaatnya, gerejanya ya kita semua. Yang dimana kita harus tahu bahwa keselamatan itu tidak dompleng, ya. Kita harus bertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan satu hari nanti, personal lepas personal, pribadi lepas pribadi. Di dalam 1 Tawari, nggak usah dibuka biar kita tetap di sini ya Pak Hendro. Di dalam 1 Tawari 16 ayat 11, Mazmur 105 ayat 4 juga mengatakan seperti ini. Carilah Dia, carilah kekuatannya, carilah kehendaknya untuk kita. Apa sih yang Bapak rindukan hari-hari ini untuk kita kerjakan bersama Roh-Nya? Firman-Nya itu utama, ya, yang telah menebus kita dari kematian kekal hukuman maut karena dosa. Nah, terus kita lihat sekarang di Matius 25 ayat 1-4. Ini saya sempat singgung di 2 minggu yang lalu. Next, Pak Hendro. Biarlah kita dapat menjadi sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Saya bacakan, tapi nggak usah di itu Pak Hendro, biar saya bacakan dari saya aja. Matius 25 ayat 1-4. Gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Itu kita, ya. Dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yaitu kita rindu untuk bertemu dengan Yesus, sang kekasih kita, juru selamat kita. Ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, baru saya masuk ke sini. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kalau kita lihat ya di gambar tuh, ada yang nenteng, buli-bulinya ditenteng, ada yang cuma diikat pinggang, begitu. Pelita, kita tahu, sudah sangat tahu di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya toh? Terus dan juga buli-buli dalam mereka. Itu buli-buli berbicara tentang keintiman kita dengan Roh Kudus. Makanya si 5 gadis bijaksana ini tidak pernah mau melepaskan buli-bulinya. Yang berisi minyak. Itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kemana-mana, ya, bawalah firman dan Roh Kudus. Bawalah si pelita ini dan si buli-buli ini. Pada saat kita keluar, melakukan perjalanan dan lain sebagainya, kalau kita sama sekali menganggap remeh, mengabaikan penyertaan Tuhan,
terus kita melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip melanggar atau memberontak kepada Tuhan lewat perbuatan kita, itu jangan salahkan siapa-siapa atau terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Ya, karena kita tidak mau membawa pelita. Terlebih juga buli-buli. Ini dua-duanya sama-sama penting, firman sama Roh Kudus. Nah, jadi si 5 gadis bodoh ini ya tahu firman, dia bawa pelita, tapi tidak punya buli-buli. Roh Kudus yang ada di dalam kita, gereja Tuhan yang sudah diberikan oleh Bapa, itu jangan sampai dimatikan, disia-siakan. Itu kita sangat perlu pertolongan dari Roh Kudus. Ya, ini melambangkan si 5 gadis bijaksana ini ya, bahwa buli-buli itu adalah simbol dari Roh Kudus. Makanya pada saat mereka menyambut menyongsong mempelai laki-laki, ini mereka kedapatan bisa masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba. Sementara kalau 5 gadis yang bodoh itu tertinggal. Begitu, saudara. Jadi ini satu pembelajaran yang sangat membawa satu pengertian yang dalam bahwa hari-hari ini firman yang sudah menopang hidup kita, kita harus kaya di dalam firman. Kaya di dalam firman dalam arti dengan rajin membaca firman, tahu ya apa yang menjadi kesukaan Bapa kita di surga untuk kita lakukan, itulah kita lakukan. Dan apa yang Allah Bapa tidak suka kita untuk lakukan, pelan-pelan kita harus mulai meninggalkan itu. Makanya kan ada selalu firman mengingatkan saya, aku katakan kepada diri sendiri bahwa adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang, dan aku percaya kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Itu menandakan bahwa betul-betul kita hanya mau mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap melakukan aktivitas kita dari hari ke hari. Firman, kita lihat slide berikutnya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jelas ya. Paling kan kita juga suka bilang, sudah tahu kok. Ini kan di Yohanes ini, Injil Yohanes firman ini. Iya, betul. Kita sudah tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita selain hanya di dalam nama Yesus. Ya, karena Yesus sendiri berani, dia mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di sini pengajaran untuk setiap kita gerejanya bahwa kehidupan kita bergantung mutlak hanya kepada firman, bukan kepada perkataan manusia. Karena apa? Saya berkata seperti ini. Firman Tuhan mengatakan di hari-hari terakhir banyak perkataan-perkataan manusia yang membawa nama Tuhan Yesus, tetapi itu hanya melemahkan rohani kita, hanya menyenangkan telinga jasmani. Apalagi kalau guru-guru palsu mempunyai satu motivasi yang tidak baik untuk kita, anak-anaknya. Jadi pentingnya kita harus bergaul erat dengan Tuhan, ya firman dan rohnya. Jadi pada saat pengajaran-pengajaran yang tidak sehat menyelusup masuk ke dalam hidup kita, pasti Roh Kudus ngomong, itu bukan dari Bapa, itu bukan pengajaran yang benar. Ya, berusaha untuk melencengkan anak-anaknya. Karena seperti ini, di Matius 24, saya bacakan. Ini murid-muridnya nanya ke Yesus di ayat ketiga. Ya, murid-muridnya bilang gini, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Murid-murid ya, kita kan juga termasuk murid-murid. Pasti kan juga kita rindu ya untuk mengalami masa di mana kita boleh mendapatkan pengangkatan rapture dari Tuhan. Kalaupun sebelumnya ya nggak apa-apa, kita sudah mati di dalam Tuhan, kan dikatakan tadi bahwa siapa yang mati di dalam Tuhan pasti dia akan naik dulu, bangkit dulu, baru kita menyusul yang masih hidup. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa di
ayat 4, setelah murid-muridnya tanya kepada Yesus sebagai guru, kita pun juga menganggap Yesus adalah guru kita, guru agung ya. Tuhan yang besar, Raja yang agung. Yesus langsung jawab begini. Pertama kali Yesus jawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti kesimpulannya gereja Tuhan nanti banyak yang akan tertipu. Kok bisa tertipu? Di slide sebelumnya tadi. Karena tidak memiliki keseriusan untuk mencari Tuhan. Tidak memiliki kesungguhan hati mencari Tuhan. Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar. Bagaimana mau rindu dengan kekasihnya yang sudah menyelamatkan kita. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dikategorikan adalah guru-guru palsu sama nabi-nabi palsu. Yang memang mempunyai motivasi hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, supaya dipuji, dipuja, ya, dapat asupan berkat. Ada kan orang kalau telinganya sudah dikasih yang senang-senang, yang enak-enak, langsung rindu untuk memberkati hamba itu. Bahkan lebih celaka lagi, dia mengidolakan hamba itu. Rasanya kalau nggak didoain sama Pak Pendeta, saya nggak cespleng. Saya maunya Pak Pendeta yang doain. Nanti didoain. Oh, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan akan memberikan engkau berkat yang besar. Hari-hari engkau hidupnya pasti dijamin enak. Waduh, senang lagi, dikasih lagi upeti. Besok pendeta datang lagi ya. Nah, begitulah. Pokoknya motivasi sudah nggak bersih, nggak murni di hadapan Tuhan. Nah, tapi lebih kacau lagi pengajaran sesat ini kalau mereka akhirnya sudah ngomong bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Hanya sebatas manusia, sama kayak kita. Cuma bedanya jadi dikasih kuasa lebih aja dari kita untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Wah, itu kacau ya kalau kita sampai terbawa arus seperti itu. Nah, Tuhan itu ya hari-hari ini ya sangat rindu ya untuk menjalin satu komunikasi yang sehat antara kita dengan Bapa kita di surga. Komunikasi yang sehat itu begini, bagaimana kita bisa sebagai anak ngobrol secara terbuka dengan Bapa kita, tidak ada yang disembunyikan. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita, ya, apa yang menjadi kendala kita sampai kita stagnasi, tidak tumbuh rohani, kita tuh ngobrol sama Bapa kita itu secara hati yang tidak pernah disembunyikan atau ditutup-tutupi. Nah, itu yang Bapa rindukan. Sebagai Bapa di surga, dia tuh rindu anak-anaknya tuh jujur sama dia, cerita yang menjadi masalahmu apa, yang menjadi kerinduanmu apa. Lah, terus kalau kerinduan kita tidak selaras dengan apa yang menjadi kerinduan Bapa, itu nanti jadinya seperti Matius 7. Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Ya toh, aku sudah melakukan pelayanan bla 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 segala macam demi namamu. Apa Yesus bilang? Aku nggak mengenal engkau. Nyala engkau dari hadapanku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Memilih pengertian bahwa benar-benar seperti tadi saya katakan, hidup kita ini ya ada di muka bumi ini, ada di dunia ini, ada purpose-nya Allah. Destiny-nya kita tuh ada. Blueprint-nya kita tuh Yesus sebagai teladan kita. Saya bersyukur bahwa banyak penyataan-penyataan yang Tuhan berikan melalui hamba-hambanya di tempat ini. Setiap kita diperkaya ya, boleh semakin. Makanya biarlah setiap kita mau berkata kepada Tuhan bahwa perkayalah aku dengan rohmu. Biarlah aku kaya dengan rohani. Ya, bukannya itu berarti selebihnya kita tidak butuh, tetap kita butuh. Selama kita masih hidup, kita butuh ya. Untuk sehat secara jasmani, jiwa kita juga tidak kedapatan sakit di hadapan Tuhan. Ya. Dan terlebih juga rohani tadi saya katakan, kekayaan rohani yang penuh atas hidup kita. Kita kaya firman, kita melekat dengan Bapa di surga melalui rohnya. Karena Bapa kita ini adalah roh, jadi kita perlu Roh Kudus untuk bersatu dengan Bapa kita seperti di Yohanes
1 ayat 1 dikatakan bahwa seperti ini. Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, kalau mau lihat Bapa di surga, ya Yesus. Yesus kan bilang, kalau mau lihat Bapa, ya aku. Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Mereka satu. Ya, sama Roh Kudus gitu. Terus, dikatakan juga di Yohanes 10 ayat 30. Coba saya baca Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30 firman Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kita harus lebih mengerti lagi bahwa pada saat kita ngobrol sama Tuhan, ya, itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir. Terus ada lagi firman Tuhan mengatakan seperti ini, Bapak, Saudara. Di Yohanes 14 ayat 7, 20, 23 saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 7. Firman Tuhan berkata bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat 20 dikatakan di sini, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti kita sama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus kesatuan, unity, Inggris. Maksudnya begini, Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, ya, Allah Abraham, Ishak, Israel, yaitu Bapa kita. Yang sekarang kita panggil Bapa itu ya dia, sama pribadinya. Lah, Allah Abraham, Ishak, Israel ini kan saya katakan, dalam waktu 6 hari bisa menciptakan alam semesta. Lah sekarang dia itu ada bersama dengan kita dan kita ada di dalam dia. Unity. Ada kesatuan di dalam Bapa. Kok bisa? Karena kita sudah percaya Yesus tadi sebagai juru selamat. Makanya kita tuh ada tinggal di dalam Bapa. Dan dikatakan juga di ayat yang ke-25, 23. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jelas bahwa 5 gadis bijaksana itu hidup dalam kebenaran firman. Selalu. Dan kalau sudah hidup di dalam kebenaran firman, pasti segala sesuatu yang dikerjakan oleh 5 gadis bijaksana ini adalah seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga. Kalau enggak, seolah-olah memang kita melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kalau memang itu yang bukan berkenan kepada Tuhan karena kita melakukannya itu mempunyai satu motivasi yang tidak benar, itu tidak menjadi hitungan bagi Tuhan. Jadi jelas bahwa di sini Tuhan berkata, setiap orang yang sudah percaya kepadanya, itu kita sudah satu dengan Bapa di surga. Ada satu kesatuan. Sekarang kita melakukan kehendaknya dengan memiliki api yang dari Roh Kudus. Ya, kenapa kita harus memiliki Roh Kudus dalam hidup kita seperti 5 gadis bijaksana tadi membawa selalu buli-buli dalam perjalanan mereka di dalam masa menyongsong mempelai pria yaitu Yesus ya yang kita sembah. Dikatakan di sini bahwa di slide berikutnya, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin setiap kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi melalui Roh Kudus kita tidak akan mungkin salah di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena di sini dikatakan bahwa di Injil Yohanes juga Roh Kudus akan membawa kepada setiap kita
ke dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus akan memberitakan kepada setiap kita hal-hal yang akan datang. Ini berlaku untuk semua orang percaya. Jangan berpikir bahwa ini kan cuma untuk bangsa Israel, untuk para rabi aja yang sudah terima Yesus, atau mungkin hanya untuk pendeta-pendeta. Tidak, dikatakan untuk setiap orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, dan sudah menerima baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena melalui Roh Kudus kita akan dibawa Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi buku kehidupan kita yang ada di surga itu dari dalam kandungan sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa, itu kita bisa selesaikan seperti Paulus bilang, aku dapat mengakhiri pertandingan dengan dapat memelihara iman. Dan juga Roh Kudus akan memberitakan kepada setiap kita hal-hal yang akan datang. Menarik ya, Roh Kudus itu ya, bagi saya juga percaya, mungkin saudara, Bapak, Ibu ya, juga menarik. Sampai saya katakan sama Roh Kudus, saya sangat exciting gitu loh. Kepingin betul-betul ngalami seperti yang kau katakan di Alkitab, Tuhan. Karena kan Tuhan kita sudah ngomong di Alkitab, sudah berjanji gitu loh. Nggak mungkin sekarang Tuhan kita tuh pendusta. Dia pasti akan genapi firman-Nya. Nah, tapi kok banyak yang tidak bisa melakukan itu. Karena mereka tadi, saya katakan, tidak pernah memiliki kesungguhan, tidak haus dan lapar. Nah, makanya saya mengajak untuk kita semua memiliki itu. Haus, lapar, rindu, bersatu, untuk mewujudkan apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk setiap kita, maupun untuk gerejanya di tempat ini, House of Kana tentunya. Ya. Rintangan apapun ke depan, ya, saya percaya kalau Tuhan sudah memulai gereja House of Kana melalui hambanya Pastor Samuel, pasti Tuhan akan menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk House of Kana ke depannya, sampai pada kesudahannya. Makanya kemarin waktu lagi, ini saya kurang lebih 2 minggu yang lalu saya persiapkan ini, saya langsung diingatkan juga, luar biasanya House of Kana ada Roh Kudusnya kan. Kok bisa ini dibikin seperti ini? Ini kan yang pimpin pasti Tuhan, bukan mau-maunya yang bikin ya. Entah Pastor Sam sama Pastor Gary atau siapa, saya nggak tahu. Kan saya masuk tiba-tiba ini sudah ada begitu. Coba pikir baik-baik, kalau sekarang ada lambang Roh Kudusnya di sini. Dan saya banyak mendapatkan ya penyataan dari Tuhan bahwa begini, kalau memang kita ada kesatuan kerinduan seperti di hari Jumat lalu hambanya Ibu Lucy sampaikan ya, untuk kita mau terus memulai sesuatu yang baru, berdoa dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan untuk apa yang menjadi kerinduan kita bersama di tempat ini maupun untuk pribadi hidup kita masing-masing di rumah masing-masing. Itu saya sungguh sangat percaya cepat atau lambat pasti Tuhan penuhi. Nggak mungkin enggak gitu, karena saya punya Tuhan yang hidup. Dan dia adalah Allah yang setia, faithfulness. Dia tidak pernah hari ini oke deh, besok tiba-tiba moodnya lagi nggak enak nih Bapak nih. Enggak gitu, enggak. Saya percaya bahwa Bapak di surga itu dia konstan ya, bahwa dia apa yang sudah dia katakan itu pasti dia kerjakan. Tapi yang menjadi bagian kita juga harus ada gitu. Jangan cuma mau terima jadinya aja. Jadi kita juga harus memiliki tadi ini api Roh Kudus tuh harus ada. Semangat dong. Hari-hari ini masa ini benar-benar loh. Tahun 2025 itu yang saya dapat itu adalah puncak pemulihan untuk gerejaku. Di atas tahun 2025 saya nggak tahu lagi acaranya Tuhan apa. Nah, saya sharingkan bahwa kalau sisa waktu sedikit ini kita tidak pergunakan dengan baik, tidak dengan benar, tidak minta pimpinan Roh Kudus, saya takut terlewatkan apa yang sudah Tuhan siapkan sisa waktu sampai 2025. Kedepannya ada lagi seasonnya Tuhan apa saya nggak tahu. Tapi hari-hari ini bahwa Tuhan sungguh-sungguh rindu memulihkan gerejanya. Kembali bukan masalah bangunan, tapi pribadi lepas pribadi di dalam satu komunitas orang percaya, kita yang ada di tempat ini, kita satukan hati, bersatu,
rindu untuk apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi gerejanya terwujud, ya, terrealisasi dengan baik dan seturut dengan waktunya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, ya, dengan memiliki api dari Roh Kudus, ya. Berdoa dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus itu sangat diperlukan. Berdoa dalam pimpinan, dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus itu yang diperlukan. Jadi setiap yang keluar dari mulut kita, ya, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Doa yang kita panjatkan itu pasti adalah doa yang dari Bapa. Gampang kok bedainnya. Doa yang benar-benar tulus, dipenuhi dari kuasa dan pimpinan Roh Kudus, itu pasti untuk orang banyak, untuk orang lain. Yang disampaikan di dalam doa itu bukan aku. Kalau kita sudah mau dipulihkan oleh Bapa di surga, lewat tutur kata kita, memberkati orang, doa kita tadi dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita rindu Tuhan, ya. Ya, seperti apa yang sudah juga dipanjatkan oleh setiap kita di sini, bahwa ada pemulihan untuk setiap kehidupan kita, terus banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan dan lain sebagainya. Dan lewat Roh Kudus, pasti mereka akan berjumpa dengan Yesus. Nah, kalau mereka sudah berjumpa dengan Yesus, ya berarti mereka juga sudah bertemu dengan Bapa kita di surga. Lewat satu kehidupan yang bisa dikatakan spiritual. Kita nggak bisa bilang, kok aku nggak rasa apa-apa ya kalau ke gereja House of Kana. Nggak bisa. Itu berarti hubungan kita itu tidak baik dengan Tuhan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, jangankan di House of Kana, di rumah aja kita merasakan akan kehadiran Tuhan. Hadiratnya itu selalu ada. Melakukan sesuatu yang sedikit tidak menyenangkan hatinya aja, pasti Tuhan langsung ingatkan. Tidak boleh seperti itu sebagai anak-anak terang. Begitu. Jadi hal-hal yang sekecil pun pasti kita akan diingatkan. Nah, seperti tadi, tidak suam-suam kuku atau merasa nyaman dengan keadaan yang ada, ya, dapat jalan bersama Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus, ya, dalam kecepatan yang sama. Kita harus seirama dengan Tuhan. Saya bersyukur begini, saya rindu bahwa kita ini semua kedapatan dewasa, ya. Jangan cuma maunya makan bubur aja. Terus belajar untuk mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi tempat ini. Karena Tuhan katakan seperti ini, aku akan meluruskan jalanku melalui tempat ini. Maksudnya begini, setiap tubuh Kristus yang berkenan kepada Bapa, ya, kepada kreatornya kita, penciptanya kita, dia itu segala sesuatu yang sudah dia tetapkan dan dia rancangkan itu pasti akan terjadi. Jadi saya percaya bahwa begitu banyak kekayaan rohani juga sebenarnya sudah ada di tempat ini. Lewat tadi penyembahan, ya, Carlo dan Yohana, juga pemain musik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pada saat kita mau masuk dalam hadiratnya, sungguh saya dikasih lihat ada kiri kanan ini tingginya, saya nggak bisa tahu, tapi nggak terlalu tinggi sih. Pokoknya dua malaikat itu dikatakan bahwa banyak membawa gift, pemberian, ya, gift, pemberian dari Bapa di surga. Nah, jadi pemberian-pemberian yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita, ya, apapun itu. Ayo kita sikapi dengan memiliki tadi kehausan. Sungguh-sungguh Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh nyata apa yang sudah Kau tetapkan untuk tempat ini. Melalui siapapun, ya, hamba-hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya, kita harus percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi House of Kana. Jadi jelas bahwa melakukan kehendak Bapa dengan memiliki juga keintiman dengan Roh Kudus, ya. Di dalam Markus 4 ayat 21 sampai 25, saya bacakan Markus 4 ayat 21 sampai 25, firman Tuhan.
Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, setiap kita, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Ini berbicara bahwa setiap kekayaan firman yang sudah diberikan kepada kita, jangan kita simpan sendiri. Seperti kemarin ya pada saat nonton bersama itu film. Kan juga hambanya Bu Lucy bilang jangan malu untuk kita memperkenalkan kekasih kita, juru selamat kita kepada orang-orang yang memang Tuhan gerakkan untuk kita layani ya. Bersaksi tentang Yesus akan kebaikannya atas setiap kehidupan kita. Nah itu, jadi si pelita ini jangan cuma disimpan aja. Di ayat ini dikatakan harus ditaruh di atas kaki Dian agar bisa menerangi semua di sekitarnya. Begitupun kita. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Segala sesuatu itu terbuka di hadapan Tuhan. Betul-betul percaya bahwa memiliki satu kerinduan, haus dan lapar itu pasti akan ada buahnya untuk setiap kita. Dan barang siapa mempunyai telinga, Yesus berkata, untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Nah, berapa kali kita sudah mendengar kebenaran firman yang mengatakan bahwa kita harus serius, harus haus, harus lapar. Bagaimana respon kita? Apa masih tetap suam-suam kuku? Itu pilihan. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk harus, karena kita adalah ciptaan manusia yang unik, bukan robot ya. Jadi pilihan itu kembali ke kita. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan memberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Menyatakan bahwa setiap firman yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kita, kita beriman nggak untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan? Kalau kita meresponi dengan benar, ya, apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan buat berhasil, ya, baik di dalam dunia sekuler maupun dunia pelayanan. Itu akan terbukti. Jadi di sini dikatakan jelas bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur itulah yang akan ditambahkan kepada kita. Semakin kita beriman, kuat teguh di dalam Tuhan, bahwa sungguh masa-masa ke depan ini kita akan dipelihara secara luar biasa ya dari dunia yang semakin gelap. Dunia ini akan semakin gelap, tetapi gereja Tuhan kebalikannya akan bersinar terang benderang menjadi berkat bagi banyak orang. Terang benderangnya gereja ini dari mana datangnya? Dari si kemuliaan Bapa. Mega glory tadi yang di awal saya katakan bahwa mega glory itu akan menyinari gerejanya. Nah, kalau gerejanya tidak memiliki keseriusan, ya enggak, dia tidak akan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sungguh-sungguh meresponi dan merindukan itu, pasti kita juga termasuk golongan di gereja yang bersinar terang benderang lewat kemuliaan Tuhan yang dipancarkan dari surga. Berikut Pak Hendro, apa ya ini? Ini menjadi acuan. Saya dapatkan ini begini. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ini pernah saya ingat Pastor Gary sampaikan ini. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Gimana kesimpulannya? Hari-hari ini iblis sedang berusaha dan terus berusaha untuk mengecoh dan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Ya, iblis sedang terus mengecoh, berusaha mengalihkan keseriusan kita kepada Tuhan. Dengan apa ya? Mungkin masalah, ya. Kejadian-kejadian yang membuat kita akhirnya mengalami depresi ya. Kalau stres lah, dari stres baru kalau berkelanjutan bisa depresi. Nah,
jelas di sini dikatakan bahwa iman percaya kepada Tuhan, ya, yang memiliki keintiman dengan Yesus, seperti tadi di poin pertama ya, mencari Tuhan selama dia masih berkenan ditemui, terus mencintai firman-Nya dengan sungguh-sungguh, mau hidup di dalam firman Tuhan ya, itu semua memang belajar ya, dan minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita hari-hari ini terus mau berdoa dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus, berbahasa roh juga itu sungguh sangat luar biasa karena menarik atmosfer surgawi turun untuk memenuhi atmosfer sekitar kita. Atmosfer surgawi itu adalah satu tanda bahwa pada saat kita memiliki itu dalam hidup kita ya, suasana pasti akan jadi berbeda. Kita nggak perlu nginjilin orang, orang itu sendiri akan tersungkur, jatuh, menyesal dan lain sebagainya untuk masuk ke dalam pertobatan yang dari Tuhan. Ini banyak hari-hari ini juga terjadi. Jadi hanya cuma lewat pujian penyembahan, orang-orang nggak perlu diinjili, mereka sudah sadar sendiri, tersungkur di bawah kaki Yesus, minta ampun dan bahkan minta didoakan untuk terima Yesus. Sampai ke titik itu bisa. Kenapa enggak? Bisa. Bagi Tuhan semua bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa dunia ini ya, yang akan semakin gelap, ya, tetapi gereja Tuhan itu yang bersungguh hati akan bersinar terang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, tugas kita adalah mencari yang terhilang, tersesat, atau pun bersyukur kalau memang yang belum percaya, kita bisa bawa kepada Tuhan untuk bisa mereka menerima dan mengenal Yesus dan menerima sebagai juru selamat. Di dalam Lukas 22, saya bacakan ayat 31 dan 32, Lukas 22, ayat 31 dan 32. Yesus menegur Simon, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Sekarang banyak yang terhilang. Bahkan sudah terhilang, tersesat. Ujung-ujungnya orang percaya banyak yang menghujat Tuhan. Dengan kejadian-kejadian yang semakin mencekam, dunia semakin gelap. Ya, situasi kondisi yang menjepit, menghimpit, tetapi karena tadi mereka tidak memiliki keseriusan untuk dekat hidup di dalam Tuhan, akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya percaya saat ini terus berdoa untuk gerejanya, sama seperti di ayat 32 ini, bahwa jangan sampai ada iman dari murid-muridnya yang gugur. Bagus si Petrus insaf ya. Ayam berkokok, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, tapi akhirnya insaf si Petrus, Simon Petrus. Tapi kalau kejadiannya kayak yang lainnya, ya, Demas, murid Yesus Demas, pelayanan kemana-mana mundur. Malah dia menjelek-jelekan Tuhan Yesus dan mempengaruhi jemaat yang sudah dilayani oleh Paulus untuk berbalik menjauhi Tuhan. Terus Yudas dan lain sebagainya. Iman yang gugur karena tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan dan kurang atau miskin akan firman. Juga seperti gadis yang bodoh, tidak pernah mau bergaul dengan Roh Kudus. Sangat disayangkan. Kita sudah dikasih Roh Kudus, ayo kita berteman sama Roh Kudus. Banyak keuntungan yang kita dapat dari Roh Kudus. Di penutup, slide berikutnya ini terakhir. Saya ambil dari Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ini firman Tuhan.
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi saya diingatkan firman, penderitaan seberat apapun yang saat ini boleh Tuhan izinkan kita alami, tidak dapat disebandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nantinya. Upah yang besar. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah itu tadi, ketekunan serius. Ya. Haus, lapar. Wong kita sehari nggak makan nasi aja gemeteran ya sampai keringat dingin. Masa kita nggak mau makan firman? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Yesus akan datang. Sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman yang sudah diberikan oleh Yesus kepada setiap kita, jangan kita tukar. Saya pernah kan sampaikan di sini dengan hal-hal yang bersifat sementara, yang membawa kita kepada kebinasaan. Saya sempat sharing di ladies di Zoom, jangan tukar hak sulunganmu dengan hal-hal yang hanya untuk memuaskan kerakusan kita, untuk memuaskan daging. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Wis, nggak ada ikut-ikutan Tuhan lagi. Tuhan, engkau banyak kali mengecewakan aku. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Engkau nggak hidup. Kalau engkau hidup, mana buktinya Tuhan? Itu suam-suamku kusoleh. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Nah ini doa Yesus. Yesus sudah ingetin, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi yang pegang kendali hidup kita sekarang bukan kita lagi. Kita ini sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kapan? Nanti bulan depan kita rayakan. Kapan kita dibeli? Pada saat Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Bukan hanya mengampuni dosa kita saja, tetapi segala kebutuhan hidup kita pasti dicukupi. Masalah apapun yang diizinkan terjadi itu untuk mendewasakan kita di dalam Dia. Bukannya untuk supaya kita jauh dari Tuhan, enggak. Tapi kalaupun itu merupakan satu teguran, ya puji Tuhan. Berarti kita anak kesayangan. Jangan sampai bablas masuk ke jurang maut, ya tak hajar sih. Supaya kita kembali sadar. Seperti anak bungsu, sadar. Kembali ke rumah bapaknya, dikasih cincin materai sama jubah yang bagus ya. Sama seperti itulah. Jadi jelas ya, bahwa hari ini kita mendapat pembelajaran, sisa waktu yang ada hari ini ke depan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya kita di awan-awan. Apa yang harus kita persiapkan? Semakin bawa diri kita melekat dengan Tuhan, rindu untuk selalu mengerti apa yang menjadi kehendaknya untuk hari-hari ini kita kerjakan, berdoa dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus, ya, dan seperti gadis 5 bijaksana, memiliki pelita dan buli-buli sampai sangkakala dibunyikan, kita bisa masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba. Tuhan Yesus memberkati.